Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel. Sekarang kita ada di episode yang kesekian. Saya masih sakit, jadi saya sengaja moyan panas-panasan dan pakai jaket. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu isu lingkungan hidup yang semestinya Baraya share video ini sesudahnya karena kita membutuhkan penyadaran bersama. Baraya begini, Baraya suka dengan musik, saya sangat suka dengan musik, dan salah satu artis yang paling saya suka itu adalah mendiang Michael Jackson. Salah satu video yang paling saya suka dari Michael Jackson itu adalah Earth Song, yang kemudian memang videonya juga menjadi salah satu video terbaik sepanjang sejarah versi saya. Apa yang diceritakan di video itu adalah yang terjadi hari ini. Mungkin itu semacam ramalan tentang masa depan, bahwa lingkungan hidup itu benar-benar rusak, bukan gara-gara hal-hal yang aneh-aneh, tapi gara-gara manusia sendiri yang terlalu tamak. Lagu ini dibuat di Austria, di sebuah hotel yang sangat mewah. Ketika itu Michael Jackson tiba-tiba merasakan penderitaan, merasakan kegelisahan yang luar biasa, sehingga dia akhirnya ngambil pulpen, ngambil kertas, dan lirik-liriknya berjatuhan di kepalanya. Kemudian terciptalah lagu yang namanya Earth Song itu. Bagi Michael Jackson itu adalah ilham atau wangsit dari bumi, yang ingin Michael Jackson menyanyikan rintihan, tangisan dari bumi karena sudah dirusak sedemikian rupa oleh manusia. Dan walaupun video itu sudah berusia 25 tahun, sampai sekarang menurut saya videonya masih relevan. Kita sekarang sedang mempermasalahkan masalah yang tidak kunjung usai, yaitu bahwa manusia sedang menghancurkan planetnya sendiri. Mereka tidak sadar, mungkin dalam 1-2 generasi ke depan kita akan punah gara-gara itu. Yuk kita bahas. Pada tahun 2013 dibuatlah sebuah film oleh Disney, namanya Finding Nemo. Tentu saja Baraya mengenal film itu. Film itu salah satu di antara sekian banyak alasan dibuatnya adalah untuk memberikan penyadaran kepada manusia tentang betapa rusaknya lingkungan hidup, khususnya lingkungan laut. Banyak sekali isu-isu yang muncul di film itu, misalkan tentang overfishing, kemudian tentang pencemaran lingkungan hidup, kemudian tentang penangkapan hewan-hewan laut untuk menjadi penghuni akuarium dan lain sebagainya. Nah, ironisnya di Indonesia ketika film itu dirilis, tak lama kemudian malah memicu pembelian besar-besaran ikan Nemo. Dan karena orang-orang Indonesia tidak memiliki penangkaran yang memadai akan ikan itu, maka terjadilah penangkapan besar-besaran terhadap ikan Nemo atau ikan badut itu untuk disimpan di akuarium. Jadi orang Indonesia itu mikirnya bukan soal lingkungan hidup. Film itu muncul, kemudian ikannya lucu, kemudian dibeli, disimpanlah di akuarium. Baraya begini, ikan Nemo itu atau ikan badut itu adalah ikan teritorial. Jadi di alam liar seumur hidup dia tidak akan pergi dari rumahnya. Anemon yang biasa bersekutu dengan dia nggak akan pergi dari situ. Nah, sama manusia diambil, kemudian ditempatkan di akuarium. Nah, ini sebenarnya membuat sakit. Jadi sakit seumur hidup buat si ikan itu. Tetapi ya apa peduli kita, yang penting lucu gitu. Kita nangkep burung, kemudian masukin ke dalam sangkar yang sempit, dia jerit-jerit, nangis-nangis, kita bilangnya lucu. Apa peduli kita terhadap penderitaan makhluk yang lain gitu. Ketidakpedulian ini membuat lingkungan hidup menjadi rusak, dan tentu saja kalau lingkungan hidup menjadi rusak, kitanya juga menjadi rusak karena kita tinggal di wilayah yang sedang kita rusak gitu. Kita mulai satu-satu ya. Misalkan kemarin lalu seorang profesor dari Stanford University itu bikin penelitian di 111 negara. Dia nyari mana di antara negara-negara itu yang masyarakatnya paling malas dalam berjalan. Ternyata ditemukanlah Indonesia adalah negara yang paling malas berjalan penduduknya. Kemudian yang kedua, ya tentu saja Arab Saudi, ya para pemalas mereka itu. Nah, apa yang unik dari situ adalah bahwa di Indonesia ternyata ditemukan pengendara motornya adalah yang paling banyak di dunia, diukur dengan persentase kepemilikannya. Jadi di Indonesia itu setengah dari seluruh penduduk Indonesia dikatakan memiliki motor, itu rata-ratanya. Lalu apa korelasinya? Tentu saja, di satu sisi kita paling malas berjalan, di sisi lain kita pemilik motor terbanyak di dunia. Artinya kita membeli motor itu karena kita malas untuk berjalan. Jadi walaupun hidup kita pas-pasan, walaupun rumahnya masih ngontrak, tapi kalau ada motor yang dijual cicilan, itu pasti kita beli, hanya demi agar kita tidak berjalan 2-3 km ke depan.
Kita bikin kalkulasi abal-abal Baraya. Kalau orang Indonesia terbiasa berjalan, maka itu menjadikan dirinya sehat. Kalau masyarakat Indonesia menjadi sehat, maka beban pemerintah untuk subsidi kesehatan yang sekitar 50 triliun per tahun itu akan berkurang. 50 triliun itu bisa digunakan untuk membangun Indonesia. Iya kan? Ya, tetapi kita memilih untuk naik motor. Kalau kita naik motor, maka kita akan menghasilkan polusi. Per hari, polusi di Indonesia itu merugikan negara sekitar 112 triliun per hari. Nah, seandainya kita tidak menebar polusi itu, seandainya kita berjalan kaki, maka misal ya, orang Indonesia itu akan mendapatkan 112 triliun setiap hari. Tetapi kan kita menolak. Kenapa? Karena berjalan itu capek dan kitanya lebih pengen rebahan. Apa yang terjadi berikutnya? Gara-gara polusi di Indonesia ada sekitar 230.000 orang per tahun yang meninggal gara-gara polusi. Jadi hanya gara-gara rebahan saja, hanya gara-gara kita nyantai-nyantai saja, enak-enak saja, kita harus menghabiskan 112 triliun per hari, kemudian menolak mendapatkan uang 50 triliun per tahun, dan kita membunuhi saudara-saudara kita itu sekitar 230.000 orang. Gara-gara apa? Gara-gara kemalasan kita saja, rebahan, gara-gara kita rebahan saja. Tapi kan polusi di Indonesia tidak disebabkan hanya gara-gara kendaraan bermotor. Benar, disebabkan juga oleh pembakaran sampah. Banyak sekali pembakaran sampah di Indonesia karena kebiasaan. Kenapa? Lagi-lagi alasannya adalah karena masalah kita pengen rebahan. Daripada sampah itu diolah, daripada sampah itu dibikin pupuk, dibikin pakan ternak dan lain-lain, kita lebih pengen cara yang paling praktis yang tidak mengganggu rebahan kita, yaitu dengan membakarnya. Membakarnya itu menyebabkan polusi yang sangat tinggi yang menyebabkan kerugian kita yang tadi itu. Kemudian dampak buruknya yang lain apa? Seandainya sampah itu diolah, sampah itu bisa dijadikan sebagai sumber daya penghasil listrik, sama seperti di negara-negara Skandinavia. Itu akan menguntungkan besar karena kita akan mendapatkan listrik yang mungkin saja gratis. Tapi kan kita nggak mau itu, kita pengen rebahan, lebih baik listriknya dibayar saja, ratusan ribu nggak apa-apa. Atau sampah yang organik itu kan bisa aja dijadiin pupuk. Dari situ kita bisa mendapatkan uang triliunan rupiah. Benar, untuk mengelola sampah itu pemerintah menghabiskan sekitar 27 triliun rupiah. Artinya kalau kita mengelola sampah dengan baik, kita dapat untung setidaknya 27 triliun. Tapi kan kita menolak 27 triliun itu. Lebih baik kita guling-guling, nanti sampahnya bakar, cepet kan? Kita guling-guling lagi. Itulah yang juga terjadi pada hutan. Indonesia mau bikin perkebunan, misalkan. Kan kalau perkebunan itu harus membabat hutan. Nah, hutannya susah dibabat kalau pakai traktor, kalau pakai bulldozer, pakai gergaji mesin dan lain-lain, itu butuh waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Daripada seperti itu, mendingan cekes, korek, kebakar semuanya. Kitanya tidur guling-guling, bangun, hutannya sudah habis. Kan gampang. Nah, jadi orang Indonesia itu merusak lingkungan, merugikan triliunan rupiah per hari, hanya gara-gara kita itu senang sama rebahan. Ada nggak sih bangsa di dunia ini yang sedemikian fanatik sama rebahan selain Indonesia? Dan masalah lingkungan hidup yang rusak seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia tentu saja. Di Eropa misalkan ada yang disebut foie gras, sudah kenal semuanya ya. Jadi itu adalah makanan yang sangat lezat, yang katanya enak banget, yang dibuat dari hati bebek atau hati angsa. Apa yang menyebabkannya enak? Itu lemaknya banyak dan ukurannya sangat jumbo. Kenapa seperti itu? Karena si bebek itu dikurung biar dia tidak bisa berjalan kemana-mana, biar dia tidak menghabiskan kalori. Dia dikasih makannya itu habis-habisan sampai muntah, bahkan ada yang sampai mati kekenyangan. Jadi si bebek-bebek itu dibuat segendut-gendutnya agar nanti pas dimakan hatinya itu enak. Bahkan si bebek itu benar-benar merasakan penderitaan yang luar biasa hanya agar ketika lewat beberapa detik ke mulut si pemakannya, yaitu manusia biadab itu rasanya enak gitu. Itu doang, harganya mahal luar biasa. Dan makanan jenis ini hanya disediakan di restoran-restoran berbintang, restoran-restoran yang super mahal. Karena itu yang makannya adalah orang-orang yang spesial kaya. Atau kita main ke Jepang, di sana ada makanan yang luar biasa mahal, yaitu tuna sirip biru. Harga daging tuna itu sekitar 500 juta per 1 kilonya. Nah, itu dijajakan di restoran-restoran. Jadi sekali makan kita habis 500 juta. Mau nggak? Mau, orang Jepang mau demi gengsi. Kenapa bisa sampai semahal itu? Apakah sangat enak? Enaknya sih biasa-biasa aja. Cuman masalahnya karena ikan tuna sirip biru itu sangat langka. Makin langka. Semakin langka, orang-orang Jepang semakin pengen untuk memakannya. Gengsi. Jadi, ini jarang sekali. Orang-orang di Asia Timur punya masalah ini.
Semakin langka hewan, semakin senang dia memakannya. Maka di seluruh dunia, kenapa harimau mau punah? Karena dagingnya dimakan oleh orang Cina. Kenapa badak di seluruh dunia mau punah? Karena culahnya buat obat kuat orang Cina. Kenapa hiu di seluruh dunia dibantai 150 juta ekor? Hanya gara-gara siripnya biar dimakan sama orang-orang Korea, orang Jepang, orang Cina gitu. Jadi semuanya itu hanya demi gengsi, saya bisa makan barang yang langka itu. Dan itu merusak lingkungan. Baraya misal begini, kalau hiu 150 juta dimakan setiap tahunnya, hanya diambil siripnya doang, dagingnya dibuang, apa yang terjadi? Dia akan merusak rantai makanan. Yang menjadi makanan hiu itu akan tumbuh berkembang biak dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian dia memakan hewan-hewan yang lebih kecil, dan hewan-hewan yang lebih kecil itu akan punah karena yang memakannya tidak ada predatornya. Maka kalau satu punah, maka yang lain juga bakal punah. Kalau Baraya jadi nelayan, Baraya akan sadar bahwa setiap tahun tangkapan ikan dari lautan di seluruh dunia itu menyusut sekitar 10% per tahunnya. Maka kita sekarang sedang mengalami pengosongan samudra, kosong di mana-mana. Kenapa seperti itu? Demi segelintir orang mendapatkan sensasi enak di lidah beberapa detik, dan itu merusak lingkungan. Ya tiis-tiis aja, kalau orang kaya makan biasa-biasa aja. Gitu kan? Apalagi kalau masalahnya urusan duit. Jadi begini Baraya, misal kita ambil ke yang lebih dekat aja ya, kita ambil Pulau Jawa. Pulau Jawa itu diperkirakan akan mengalami krisis air tahun 2030 karena tidak ada lagi hutan yang bisa menyuplai air dalam jumlah yang memadai. Penduduknya makin banyak, tetapi hutannya habis, dan karena hutannya habis tidak ada daerah resapan air. Karena tidak ada daerah resapan air, maka ketika terjadi hujan besar, maka hujan itu akan membawa aliran airnya, limpasannya langsung di permukaan. Banjir bandang terjadi di mana-mana. Terus pas musim kemarau, karena tidak ada air yang masuk ke dalam tanah menyerap, maka kita akan mengalami kekeringan. Begitu aja terus. Pas hujan kita kebanjiran, pas musim kemarau kita kekeringan, dan kekeringan itu akan semakin parah dari tahun ke tahun karena ketiadaan hutannya makin lama kan makin habis. Kenapa hutannya makin lama makin habis? Karena kita menggunakannya untuk hal yang aneh-aneh. Misal begini, sudah tahu bahwa kondisi Bandung itu di sini ya, di Bandung itu sangat padat, akhirnya orang-orang banyak yang pengen tinggal atau bermukim di gunung-gunung, bikin villa, bikin hotel yang besar, bikin apa, itu menahan aliran air untuk menyerap ke tanah. Dan pemerintah melihat itu, sebenarnya nggak boleh, itu amdalnya nggak boleh di situ, apalagi itu di lereng yang curam. Tapi ketika mereka dikasih duit, selesai semuanya. Akhirnya orang-orang yang kaya itu, coba Baraya main aja ke pegunungan-pegunungan di sekitaran Jakarta, sekitaran Bogor, sekitaran Bandung, sekitaran pokoknya yang seperti itu. Itu ada banyak sekali hotel-hotel megah berdiri di lereng-lereng gitu, di daerah resapan air. Semestinya itu tidak boleh dibangun di situ, tapi kenapa dibangun di situ? Apakah pemerintah tidak tahu itu? Tahu, tapi kan dikasih duit. Kalau udah dikasih duit, ya selesai. Dan orang kaya yang membangunnya di situ juga, itu tiis-tiis aja. Soal nanti warga Jawa kehabisan air, ya apa peduli mereka. Yang penting kan mereka nanti kalau sudah kaya ya, nyumbang ke panti asuhan. Yang penting kan mereka mengikuti teologi kemakmuran. Yang paling penting kan udah itu mereka nyumbang masjid, bikin masjid di mana-mana. Kan mereka mikirnya gitu, orang-orang kaya itu pengen caranya praktis, bahkan di akhirat pun pengennya praktis gitu. Jadi mereka merusak lingkungan, korupsi apa, udah segitu, udah gitu. Nah, baru mereka nyumbang ke masjid gitu kan, atau pergi haji gitu kan. Dan Baraya begini, lingkungan hidup itu hidup, dia butuh tumbuh. Jadi kalau kita rusak sekarang, misal, itu kemudian kita punya niat untuk memperbaikinya lagi, kita tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu beberapa tahun saja. Misal gini, air kita sedot terus-terusan dari dalam tanah sampai habis. Nyedotnya sih gampang, beberapa jam. Tapi untuk mengisi kembali di dalam tanah itu butuh waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Itulah yang terjadi. Bandung sekarang orang-orang nyedot semuanya dari dalam tanah, termasuk hotel-hotel megah itu, mall-mall megah itu, biar gak bayar ledeng, kan gitu. Nah, setelah habis, apa yang bisa dilakukan? Ya udah, miskin berjamaah, semua wilayah di Jawa akan menjadi gurun pasir. Siapa yang peduli? Mereka nggak peduli, orang-orang kaya itu nggak peduli. Jadi, saya cuma pengen sampaikan beginilah Baraya. Kalau sungai terakhir sudah tercemar, kalau hewan liar terakhir sudah dibunuh, dan kalau hutan terakhir sudah terbakar, disitulah kita akan sadar bahwa ternyata kita tidak bisa makan uang.
Semoga menjadi bahan renungan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Simak video saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.